itu satu. Nah, kemudian masalah yang penangkapan dan penahanan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sebetulnya diharapkan dan menjadi magnet juga dari konsolidasi masyarakat rakyat. Seperti sekarang orang banyak yang merespon itu gitu kan, dan mengkritisi itu, bahkan makin mengecam lagi terhadap perilaku perilakunya Jokowi, karena Jokowi adalah memang yang jadi masalah dalam konteks ijazah yang diangkat persoalannya oleh diantaranya oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga oleh kita-kita itu semua gitu kan. Itu sana, tapi juga akhirnya merujuk kepada bagaimana sikap dari pemerintahnya kan yang ada ini gitu. Orang melihat ini masih sambungan gitu kan, kemudian kondisinya dibiarkan. Itu dalam hukum itu kan, pembiaran itu juga satu kejahatan gitu ya, crime by omission namanya, itu kan kejahatan dengan pembiaran. Jadi di samping yang aktifnya Jokowi itu kan melakukan proses-proses pelaporan dan seterusnya sampai ke penahanan dan penangkapan penahanan, sekarang ini kan itu proses dilakukan. Tapi juga pemerintahan Prabowo ini kan membiarkan atau tidak ini alat uji nih. Kalau membiarkan, satu sama saja, yang kedua sama-sama jahat gitu. Bukan hanya sama saja dalam arti pola dalam sistem gitu kan, tapi sama-sama jahatnya gitu. Berarti penjahat juga. Inilah yang kemudian Terima kasih Om Lim. Saya kira Mei itu kita merujuk pada reformasi bulan tahun yang 1998 ya, itu kan bulan Mei. Kemudian gejala untuk munculnya spirit perubahan juga sudah ada pada waktu itu gitu kan, sehingga apabila konsisten gitu kan dengan prinsip perubahan yang merujuk pada reformasi 1998, ya bulan Mei lagi gitu. Tapi sebetulnya itu kan rangkaian dari proses. Mei, sekarang Juni gitu kan, sudah makin matang terus gitu kan, tapi dari awalan itu terus Juli diramalkan juga akan terjadi kondisi yang lebih matang lagi. Bahkan Agustus katanya akan ada chaos, jadi rakyat sudah mencapai puncak kekecewaannya. Jadi sebetulnya itu terus akan bergerak gitu kan, apalagi nanti sampai ada ungkapan 2 tahunnya Prabowo ini kan bulan Oktober. Jadi ini akan menjadi bulan-bulan yang bulan-bulanan gitu ya, bulan-bulanan masyarakat rakyat dalam rangka mengupayakan perubahan, karena perubahan itu kondisio sine qua non, suatu hal yang tidak bisa tidak ini itu nggak bisa kita membiarkan kondisi itu seperti ini, itu satu. Nah, kemudian masalah yang penangkapan dan penahanan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sebetulnya diharapkan dan menjadi magnet juga dari konsolidasi masyarakat rakyat. Seperti sekarang orang banyak yang merespon itu gitu kan, dan mengkritisi itu, bahkan makin mengecam lagi terhadap perilakunya Jokowi, karena Jokowi adalah memang yang jadi masalah dalam konteks ijazah yang diangkat persoalannya oleh diantaranya oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga oleh kita-kita itu semua gitu kan. Itu sana, tapi juga akhirnya merujuk kepada bagaimana sikap dari pemerintahnya kan yang ada ini gitu. Orang melihat ini masih sambungan gitu kan, kemudian kondisinya dibiarkan. Itu dalam hukum itu kan, pembiaran itu juga satu kejahatan gitu ya, crime by omission namanya, itu kan kejahatan dengan pembiaran. Jadi di samping yang aktifnya Jokowi itu kan melakukan proses-proses pelaporan dan seterusnya sampai ke penahanan dan penangkapan penahanan, sekarang ini kan itu proses dilakukan. Tapi juga pemerintahan Prabowo ini kan membiarkan atau tidak ini alat uji nih. Kalau membiarkan, satu sama saja, yang kedua sama-sama jahat gitu. Bukan hanya sama saja dalam arti pola dalam sistem gitu kan, tapi sama-sama jahatnya gitu. Berarti penjahat juga.
inilah yang kemudian muncul upaya nggak bisa kita merubah hanya satu sekedar tangkap adili Jokowi gitu kan, tapi juga barengi gitu kan dengan makzulkan Prabowo Gibran. Itu kan muncul sekarang, ini adalah kulminasi hal yang wajar lah, dan itu akan terus bergerak sampai kemana tergantung pada sikapnya Prabowo sendiri gitu kan. Itu dalam kaitan penangkapan yang seharusnya sedang kita upayakan sekarang itu kan statement tadi, tangkap adili Jokowi dulu sebagai hal yang utama itu kan untuk perbaikan itu. Dan itulah yang kemudian pernah dilakukan pelaporan atau pengaduan kita bahwa yang harusnya jadi pesakitan itu bukannya Dr. Roy, bukan Dr. Tifa, bukan saya, bukan Rustam, Kurnia dan lain-lain itu kan, yang tapi bukan, harusnya Jokowi. Makanya kita laporkan ke Barreskrim itu pada waktu awal supaya diproses Jokowi yang memalsukan dan menggunakan ijazah dan gelar palsu gitu. Tapi keputusan politiknya gitu kan, karena peran Jokowi masih juga cukup tinggi, maka dihentikan. Yang walaupun sebenarnya itu terakhir itu ada surat Irwasum yang ditujukan kepada personal TPUA bahwa itu belum selesai di Barreskrim itu gitu. Propam juga belum bekerja yang kita laporkan gitu kan. Kemudian Irwasum masih menyatakan menunggu proses laporan-laporan berikut, berarti masih jalan. Nah, untuk itu juga akhirnya kemarin kita masukkan lagi ke Barreskrim kan tentang tetap Jokowi yang harus gitu. Dan itu yang kita laporkan kemarin, pengaduan masyarakat kemarin gitu kan, Jokowi yang harusnya, karena dia telah menggunakan ijazah palsu, ikut serta memalsukan gitu kan, dan mungkin juga keterlibatan lainnya dalam konteks itu yang merugikan masyarakat. Bahkan kita sudah sampai kepada yang bikin palsunya. Itu dugaan kuat yang bikin palsunya di Pasar Pramuka. Bahkan sudah kita kejar sampai ke orang-orangnya. Ini dalam masih investigasi ini. Jadi ketika kita bicara ini asli atau palsu, asli atau palsu, kita sudah melangkah yang bikin palsunya, gitu kan. Dan itu di persidangan Komisi Informasi, ya kan, terbukti itu. Misalnya Rizal ada melihat korelasi teriak-teriak masalah P21 memang ada berkeinginan ingin segera diproses, ada proses hukum. Iya, itulah jadi dia mengimbangi itu kan yang seharusnya diproses itu Jokowi. Maka itu kita masuk dengan bentuk-bentuk pelaporan tadi. Dia imbangi, oh bukan yang mempermasalahkannya. Gitu. Muncullah isu-isu politik P21. Kenapa kita katakan itu sebagai isu politik? Fakta hukum belum ada, gitu kan? Yang diribut-ributkan aja terus, gitu. Baik oleh pihak kepolisian Polda Metro, gitu kan? Bahkan oleh Termul, semua P21, P21. Tapi kan tadi uraian Pak Ugro, bagaimana seharusnya P21 dikeluarkan? Itu nggak sesuai dengan aturan hukum, gitu kan? Jadi itu adalah isu politik, itu untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus politik. Makanya Dr. Roy, Dr. Tifa, gitu kan, itu dijadikan korban, itu korban politik, gitu. Tapi buat kita harusnya itu jadi martir. Itu jadi magnet daripada kekuatan untuk terus menggalang masyarakat dan rakyat. Kita kan ceritanya ingin menggalang kebersamaan rakyat untuk merebut kembali kedaulatannya. Sekarang ada magnet ini, gitu kan. Bahkan kezalimannya menjadi sangat luar biasa itu kan, sampai sekarang masih di rumah sakit dan sebagainya, gitu kan. Itu produk dari kezaliman, dari kondisi traumatik yang dibangun itu. Oleh karena itu menurut saya ini harus jadi magnet perubahan, magnet penggalangan kekuatan, bahkan magnet pemberontakan, gitu. Masyarakat yang tidak boleh membiarkan perilaku zalim siapapun yang melakukannya, apalagi rezim lama. Saya kira konsisten lah, insya Allah apa yang disebutkan tadi sebagai pernyataan kita, sebetulnya esensinya adalah itu, bahwa kita terus bergerak untuk merebut kedaulatan rakyat dengan keyakinan kebenaran datang dari Allah, ya kan? Allahumma apa itu arinal haqqo warzuqna tiba'ah
wa arinal batila warzuqna ijtinabah, gitu kan. Kita yakin Allah nanti akan tunjukkan mana yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan insya Allah karena kita memulai mengikuti yang benar, maka nanti akan terus memperkuat jumlah orang yang akan mengikuti kebenaran, dan akhirnya kebatilan akan hancur. Siapapun dia, gitu ya. Apa Jokowi, Prabowo, apapun siapapun juga yang berada di baliknya akan hancur kebatilan itu. Allahu Akbar. Bang Ismet, ya, sebagai